Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Haris pada pelajaran Fisika SMA kelas 11 semester 2. Pada PJJ yang ke-8 ini kita akan mempelajari konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah peristiwa merambatnya kalor melalui zat perantara dengan tidak disertai perpindahan partikel zat perantaranya. Perhatikan di sini saya garis bawahi ya, tidak disertai perpindahan partikel zat perantaranya. Jadi konduksi adalah peristiwa merambatnya kalor melalui zat perantara dengan tidak disertai perpindahan partikel zat perantara. Contohnya ya, sebuah besi dipanaskan salah satu ujungnya, maka ujung yang lain akan terasa panas. Saya gambarkan di sini ada sebatang besi, kemudian salah satu ujungnya kita panaskan. Maka lama-lama di ujung yang lainnya akan terasa panas. Di sini terlihat bahwa kalornya itu merambat melalui besi. Jadi kalornya merambat melalui besi, hanya saja besinya tetap diam. Jadi besinya tidak berpindah. Sehingga di sini dikatakan bahwa peristiwa merambatnya kalor melalui zat perantara dengan tidak disertai perpindahan partikel zat perantaranya itulah konduksi. Dan persamaan konduksi adalah P sama dengan K kali A kali delta T dibagi dengan L. Dengan P adalah laju kalor, satuannya adalah watt, K adalah koefisien konduksi, A adalah luas penampang, L adalah panjang penghantar, dan delta T adalah perbedaan suhu ya. Perbedaan suhu di sini suhu batangnya ya. Suhu batang yang dipanaskan dengan suhu batang yang dipegang. Konveksi ya, konveksi adalah peristiwa merambatnya kalor melalui zat perantara dengan disertai perpindahan partikel zat perantaranya. Di sini saya garis bawahi disertai ya. Kalau pada konduksi tadi tidak disertai, maka pada konveksi adalah disertai ya. Peristiwa merambatnya kalor melalui zat perantara dengan disertai perpindahan partikel zat perantaranya. Contohnya, kalau kita panaskan air, kalau saya gambarkan di sini, jadi kalau air kita panaskan, maka lama-lama airnya bergerak ya. Jadi ketika dipanaskan apinya di bawah, maka di sini ketika apinya di bawah, panasnya ada di bawah mengalir ke atas. Lama-lama airnya juga ikut berputar ya, sehingga timbullah bergolak ya. Jadi di sini berbeda dengan konduksi tadi. Kalau konduksi tadi besinya diam, kalornya bergerak. Kalau di sini kita lihat kalornya bergerak, airnya juga ikut bergerak jadi bergolak ya. Nah, dengan persamaan konveksi ya, persamaan konveksi P sama dengan H kali A kali delta T. Dengan P adalah laju kalor, satuannya watt, H adalah koefisien konveksi, A adalah luas penampang penghantar, dan delta T adalah perbedaan suhu. Radiasi adalah peristiwa merambatnya kalor tanpa memerlukan zat perantara. Di sini ada saya garis bawahi tanpa memerlukan ya. Jadi bisa ada zat perantaranya cuman tidak diperlukan ya. Di sini jadi saya garis bawahi tanpa memerlukan zat perantaranya. Contohnya panas matahari bisa sampai ke bumi. Ini adalah peristiwa radiasi. Jadi dari matahari menimbulkan panas, kemudian panasnya itu sampai dengan bisa memancar sampai dengan bumi. Itu adalah peristiwa perambatannya disebut dengan radiasi. Persamaannya radiasi adalah P sama dengan E to A T pangkat 4 dengan P adalah laju kalor, E adalah emisivitas benda atau adalah tetapan Boltzmann ya, 5,67 kali 10 pangkat min 8. Kemudian adalah luas penampang dan T adalah suhu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Dua batang logam A dan B mempunyai ukuran yang sama disambungkan salah satu ujungnya. Ujung bebas logam A bersuhu 80 derajat Celcius dan ujung logam B bersuhu 20 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi logam A 2 kali koefisien konduksi logam B, tentukan suhu sambungan logam AB ya. Jadi saya gambarkan di sini ada logam A dan logam B. Logam A berwarna merah dan logam B berwarna biru.
Kemudian ujung bebas logam A suhunya adalah 80 derajat Celcius dan ujung bebas logam B adalah 20 derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah di tengah-tengahnya itu suhunya berapa atau suhu campurannya. Dari soal diketahui maka suhu bebas logam A-nya atau Ta-nya adalah 80 derajat Celcius dan suhu bebas logam B-nya adalah 20 derajat Celcius. Kemudian koefisien konduksinya kita lihat koefisien konduksi logam A 2 kali koefisien konduksi logam B. Sehingga diketahui Ka sama dengan 2Kb ya. K adalah koefisien konduksi. Dan kita lihat di soal logam A dan B mempunyai ukuran yang sama. Kalau ukuran yang sama, maka luas penampangnya sama. Luas penampang yang A dan luas penampang yang B sama. Sehingga AA sama dengan AB. Ya. A adalah luas penampang ya, tadi persamaannya. Yang ditanya adalah, kemudian panjangnya juga sama. Karena ukurannya sama, maka L yang A dengan L yang B juga sama. Kemudian yang ditanya adalah TC-nya atau suhu sambungannya. Baik, kita lanjutkan di sini. Kita tutup logam B ya. Kita hanya melihat logam A. Nah, logam A itu dari ujung bebas logam A sampai dengan TC ya. Sehingga kita lihat perbedaan suhu pada logam A adalah 80 dikurangi TC atau TA dikurangi TC. Jadi delta TA-nya adalah perbedaan suhu di logam A adalah TA dikurangi dengan TC. Setelah logam A, kita lihat logam B. Nah, dari logam B dari TC ke 20 derajat Celcius ya. Jadi perbedaan suhu logam B adalah TC min TB ya. Jadi delta TB-nya adalah TC dikurangi dengan TB. Baik, tinggal kita masukkan ke persamaan laju kalor ya. P sama dengan Ka delta T per L. Di sini di mana P yang A sama dengan P yang B. Mirip asas Black ya kemarin. Kalau yang asas Black adalah Ki A sama dengan Ki B. Kalau di sini PA sama dengan PB. Kita masukkan persamaan P adalah KA delta T per L ya. Di sini kita masukkan KA ya, K yang A, kemudian A yang A delta TA dibagi dengan LA sama dengan KB. AB delta TB dibagi dengan LB. Nah, kita masukkan TA-nya, delta TA-nya kita masukkan adalah delta TA-nya adalah TA dikurangi TC ya. Kemudian delta TB-nya adalah TC dikurangi TB. Kemudian persamaan-persamaan yang diketahuinya tinggal kita masukkan. Kita perhatikan AA dan AB-nya sama ya. Karena ukurannya sama. Kemudian L-nya juga sama, LA dan LB-nya sama. Maka bisa kita coret. Sehingga tinggal sisa KA delta TA sama dengan KB delta TB. Kita tinggal masukkan KA dikalikan delta TA-nya adalah TA min TC. Kemudian KB delta TB-nya adalah TC dikurangi TB. Kita masukkan diketahui ya KA sama dengan 2KB. Nah, di sini di ruas kiri ada KB, di ruas kanan ada KB. KB-nya bisa kita coret ya. KB-nya bisa kita coret, kemudian kurungnya bisa kita buka. Ketika kurungnya dibuka adalah 2 kali 80 adalah 160. 2 kali min TC adalah min 2 TC. Kemudian yang di sisi kanannya TC dikurangi 20. Tinggal kita pindah ruas yang negatifnya ya. Di sisi kiri ada min 2 TC, dipindah ruas menjadi plus 2 TC ke kanan. Kemudian di sisi kanan ada min 20, pindah ruas ke kiri menjadi plus 20. Jadi 160 tambah 20 ada 180. TC ditambah 2 TC adalah 3 TC. Di sini kita dapatkan 180 sama dengan 3 TC, sehingga kita dapatkan suhu di sambungan adalah 60 derajat Celcius ya, 180 dibagi dengan 3. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan TC-nya adalah 60 derajat Celcius ya. Di sini kita lihat di ujung kirinya adalah tadi di logam A ujung kirinya 80 derajat Celcius, di logam B ujung kanannya 20 derajat Celcius, sehingga sambungannya adalah 60 derajat Celcius. Demikianlah PJJ kita yang ke-8 membahas konduksi, konveksi, dan radiasi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.